Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin kita bahas ayat qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita tak boleh diam terhadap kemungkaran. Kita tidak boleh diam terhadap kemunafikan. Kita tidak boleh diam terhadap kebatilan. Cuma cara tidak diamnya beda-beda. Ada yang jaga benteng, ada yang maju ke depan, ada yang silent, tetap bergerak. Bukan berarti yang tidak speak up tidak berpihak. Karena orang hari ini barometernya like, comment, share. Yang bereaksi, yang peduli. Posting everything. Seolah-olah kalau yang tidak posting itu tidak peduli. Begitukah cara pandangnya? I don't think so. Saya rasa tidak gitu. Tadi saya baru dapat laporan, maka tadi tidak ikut syuro di sini. Ada satu ustadz di pedalaman Kalimantan yang dia sedang terisolir. Maksudnya tuh gini, terisolir di mana? Di sebuah tempat, dan itu tidak bisa terima apa bahasanya ya, sinyal, bantuan, akses, karena untuk sampai ke sana tuh susah. Saya aja ke sana tuh berjam-jam belum sampai-sampai gitu. Itu kalau lagi musim bagus ya bisalah cari kerja. Kalau udah musim banjir ya terpaksa noreh getah dan seterusnya. Jadi abang kakak, kawan-kawan kita yang di pedalaman yang tidak bisa punya akses itu bukan berarti sedang tidak berpihak, sedang tidak berbuat. Kita tidak bisa nilai dengan cepat. Ini untuk orang-orang keluarga besar SMK ya. Oh, ini lagi ada kezoliman, lagi ada apa? Qad khalat min qablikum sunanun. Kalau zolim itu dari Namrud udah ada. Dari sebelum raja-raja sebelumnya juga banyak. Jadi ada doa tuh, ya Allah lindungilah kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak takut padamu dan tidak peduli dengan kami. Kemarin saya dapat doanya itu. Janganlah kau berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepada engkau, man la yakhafuka wa la yarhamuna. Pemimpin itu lahir juga awalnya dari rakyat biasa. Ada yang milih, ada yang mau disogok, dan seterusnya dan seterusnya. Ustaz marah, kesal, nggak suka, ya jelas nggak suka. Kemarin ada yang kena lindas katanya, ada yang meninggal. Kita berdoa semoga beliau husnul khotimah, ya. Berpihaklah kepada
kebenaran kita. Tapi cara protesnya, cara kita melawannya, itu yang penting. Kenapa Bang Aka? Ini lihat kalimatnya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi. Berjalanlah, lihat di muka bumi. Fanzur, lihat, kata Allah. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat bagaimana endingnya orang-orang yang mendustakan agama Allah itu. Lihat ya. Kita buka yang paling mudah yang ingatnya, 644. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru pada saat orang itu lupa, justru semakin dibuka. Maka jangan kaget dong kalau buat apa istilahnya anak hijrah. Apa sih? Anak hijrah ini. Anak yang baru balik tuh. Di kolom komentar ramai sekali ya tentang kemarin. Yang jelas saya tidak akan berpihak kepada kebatilan. Apa yang terjadi ya kan kepada keluarga besar, kita ikut berbelasungkawa, ikut bersedih dan mendoakan semoga beliau husnul khotimah. Abang, kakak, ayah, bunda yang hari ini nonton, jaga kewarasanmu, jangan ikut kepancing, jangan mau dimanfaatkan, jangan mau diadu domba. Ya kan, tetaplah jaga kewarasan, jaga keluargamu dan dirimu dari api neraka. Jangan sampai kebencianmu dan ketidaksukaanmu kepada sesuatu membuat engkau bermaksiat kepada Allah. Misal gini, ada orang tuh marah gara-gara gagal nikah. Sebagai bentuk protes, dia buka jilbab. Kan bodoh tuh. Assalamualaikum, Masya Allah. Ayat, alan-alan. Saya salah. Allah. Lihat ya. Alhamdulillah. Dah. Abang kakak, hari Jumat nih hari-hari tenang-tenang lah ya. Saya enggak ngegas-ngegas ya. Karena Jakarta ini saya tengok kawan-kawan udah banyak masalahnya gitu ya. DKI, daerah khusus istighfar. Nanti lewat lagi dah tuh yang tenor-tenor itu lewat dah. Oh besok ya jadwalnya. Astagfirullahaladzim. Jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba. Karena adu domba itu cara yang paling mudah, murah dan pasti berhasil. Murah apa? Mudah, pasti berhasil. Udah sering. Maka tadi kan ayatnya nih. 3137 kita balik loh sebentar. Qad khalat min qablikum sunan. Sunnatullah Allah itu sudah berjalan sejak dahulu kala. Ada penjahat, ada mafia, ada pemimpin zolim. Jangan lupa dong, harus fair. Ada juga rakyat zolim, rakyat jahat ada, penduduk yang jahat tuh ada. Lawannya penduduk jahat, penduduk yang beriman. Ada kan? Ada semua. Kaum Sodom, kalau disebut kaum, satu atau dua orang? Banyak. Umat Nabi Nuh yang tidak mau naik kapal, banyak atau sedikit? Dia bukan cuma bully ustadz, bully Nabi. Bayangkan tuh, level maksiatnya keren gak? Wan, ente kan ustadz. Terus ada penduduk kaum, bukan cuma bully ente, satu orang, Nabi yang dibully. Sampai Nabi Nuh tuh pun belinang-linang kayak mata karena anak kandungnya pun tidak mau naik. The power of majority itu, karena sebagian besar tidak naik, anak Nabi Nuh bisa jadi terpengaruh. Yang kemarin saya cerita ada seorang calon wali kota tidak jadi, habis duit 250 M. 16 bulan merawat konstituen. Begitu dekat hari H, ada calon lain datang ngasih 600 ribu diambil, yang 16 bulan pernah dirawat dilupakan langsung, pilih calon yang lain.
Itu salah pemimpin atau salah rakyat? Oknum kan bilangnya. SMK ini abang kakak, kalau abang kakak mau dengar yang enak-enak, saya nggak bisa, belum pandai belajar soft spoken tuh belum bisa. Kalau setan saya bilang setan, kalau hitam saya bilang hitam, kalau putih saya bilang putih. Karena Qurannya ngajarkan begitu. Hak dan batil tuh nggak ada tengah-tengah tuh. Ini riba dikit, mana ada riba dikit? Riba ya riba lah. Zina apa hukumnya bu ya? Boleh nggak halal dikit gitu? Tak ada. Beda dengan babi. Babi itu apa hukum makannya? Tergantung. Dalam satu kasus babi bisa halal dalam keadaan darurat. Tentu ada syarat dan ketentuannya strict betul. Tapi secara hukum dasar babi ini haram. Beda sama zina. Zina tuh qot'i sudah, enggak ada diskusi. Ada enggak zina untuk kemaslahatan gitu ada? Aro gimana Ro? Zina untuk kemaslahatan ya? Atau riba untuk kemaslahatan gitu? Gimana Ro? Ada. Nah, abang kakak, 3 hal fundamental yang kemarin saya sampaikan masih ingat enggak? Coba ya kita ngerenung, muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Sudah benar-benar jaga sholat tepat waktu belum sih gitu? Yang KTP-nya Islam banyak enggak? KTP-nya Islam. Yang Muslim, yang beriman, makin hilang. Berapa banyak orang Islam yang hari ini tidak memproses keimanannya. Kalau bahasanya ayah tuh gitu. Tidak praktek. Tidak ngerti dia dengan kepolosannya lalu bilang saya ini orang awam. Dari lahir sampai mati awam terus. Tidak cari tahu, tidak belajar. Memang abang kakak, kalau nyari tahu Islam nih, ya kan, makin tahu makin bebar gitu. Banyak sekali aturannya. Tapi aturan itu usil Allah kasih atau untuk kemaslahatan kita. Kalau saya balikkan ke hukum dasar, Allah tak perlu saya. Saya yang perlu Allah. Nah, itu tadi saya bilang kan 3 hal fundamental. Sholat tepat waktu. Hal fundamental itu apa yang mendasar, penting, urgent. Ibarat gedung tuh bikin pondasi, Bunda. Sholat tepat waktu. Kalau yang lain kan syariat lain, Allah kasih lewat Jibril aja. Saya kemarin dapat undangan kan, ada undangan di Jakarta. Nama saya disebut dalam kurung tidak boleh diwakilkan. Kalau sampai ada undangan yang tidak boleh diwakilkan, artinya penting. Baginda Rasul ngambil sholat, ngambil sendiri atau dikasih lewat Jibril? Ngambil sendiri. Hari ini abang kakak, saya dengar dari adik-adik saya yang anak-anak muda katanya Gen Z. Nggak tahu nanti coba cek ulang. Kan Gen Z kan ya? Atau Gen Alpha. Katanya anak muda sekarang sholat itu ya sudah dianggap soleh. Lu kemana bro? Lagi enak-enak nongkrong gitu, terus tiba-tiba dia sholat. Soleh banget. Hah? Soleh banget? Sholat? Bukannya itu standar minimal? Hari ini orang sholat tuh sudah dianggap soleh banget. Masya Allah, tabarakallah, terbalik-balik dunia ini. Usikum wa ya nafsi bitaqallah, usikum wa ya nafsi bitaqallah, usikum wa ya nafsi bitaqallah. Karena tidak ngerti hal yang fundamentalnya apa kakak, tidak ngerti. Mana kemarin saya ada kirim. Nah, jadi dia tidak kenal apa itu Islam, dia tidak mungkin bersimpati sama Islam agama ini, sama Quran apalagi, dan tidak akan mau berkorban untuk agama ini. Tidak kenal. Tapi yang tadi dibilang istidraj, Masya Allah, tabarakallah. Semua Allah jaga segitu semua mengangkat ya. Allah jauhkan dari istidraj. Karena istidraj ini apa? Ngeri-ngeri sedap gitu. Ngerinya 2 kali, sedapnya 1 kali. Apa? Ngeri-ngeri sedap. Dilihat. Takut, bingung, gelisah dalam jiwa. Ini saya masih ngulang-ngulang ini karena banyak kawan-kawan yang
masih nganggap bahwasanya orang kalau dikasih duit banyak tuh pasti enak gitu. Padahal tuh kan kita tidak pernah tahu isi dalamnya. Nah, dialah yang ngerasakan. Kemarin ada yang tanya, gimana Ustaz ngelihat nikmat Allah itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita, surga sebelum surga? Ya itulah tadi itu bahasanya. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keistiqomahan. Yuk, takut, bingung, gelisah dalam jiwa. Coba bilang. Ini bisa tidak terjadi sama orang yang naik mobil bagus? Bisa banget. Tapi terjadi tidak sama orang yang rumahnya jelek juga? Bisa aja. Bayangkan SMS, naudzubillah min dzalik. Apa SMS saya mah? Sudah miskin sombong. Udah miskin tidak mau sholat. Ini yang bahasa Sintang itu saja gila. Abang kakak, kehilangan Allah karena sesuatu itu menyeramkan sekali loh. Mendingan kehilangan sesuatu karena Allah. Takut, bingung, gelisah, jiwanya tuh berontak gitu. Antum kalau lihat orang tuh lihat matanya, lihat cara dia ngomong. Dia sedang kesepian di tengah keramaian. Dia sedih di tempat yang harusnya dia bahagia. Dia sepi di tengah keramaian. Dia sedang ketakutan. Makanya minum obat penenang. Harus tiap hari party apa? Kamis ngaji, Sabtu party gitu. Apa? Kamis ngaji supaya life balance katanya gitu. Supaya seimbang ya. Supaya life balance. Itu duit haram yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, itu pasti keluar apa? Terpaksa atau dengan kondisi sadar. Pertanyaannya, sebagian besar keluarnya gimana? Hah? Keluarnya dipaksa. Saya cerita kemarin kan, ada orang kaya ya beli BMW 2,5 miliar. Terus bilang sama supirnya, tolong isikan pertamax. Instruksinya tolong belikan pertamax. Ya supirnya polos, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu juga itu mobil 2,5 M. Beli pertamax ya, turun mesin 350 juta. Karena harus pertamax turbo. Yang ngasih instruksi dia. Kan kata supirnya, kan bapak yang suruh pertamax. Saya mah polos kata dia, 350 juta ya. Turun mesin. Hanya karena salah pertamax dengan pertamax turbo. Saya naik ke atas kan. Dari mana Kang? Saya bilang, dapat modalnya. Dia langsung bilang, iya Ustaz, riba. Jadi abang kakak, sesuatu yang didapat dengan cara maksiat itu pasti juga datangkan mudarat-mudarat baru. Itu udah SOP. Sunnatullah. Coba lihat tadi ayatnya. Qad khalat min qablikum sunanun. Fasiru fil ardi, jalan. Abang kakak yang katanya bosan, capek, ya kan, pengen minta jemput sama Allah, jalan, silaturahim, ketemu sama orang-orang yang susah, banyak. Jakarta ini banyak kok orang yang lebih susah, duduklah. Kontrakan kecil sempit, pagi dipakai sama tukang nasi goreng, malam dipakai tukang bubur. Saya tanya, kok bisa begitu? Satu kontrakan 2 penghuni. Kalau malam tukang nasi goreng jualan, maka yang tidur tukang bubur. Pagi-pagi tukang nasi goreng yang tidur, tukang bubur pergi jualan. Oh, Jakarta, DKI, daerah khusus istighfar. Saya tanya, ini office boy kerja di sini, rumahnya di mana? Daerah Sawangan ke sana aja. Berapa jam naik motor Mas? 2 jam. Berapa dapat gaji? Sekian. Kerja kayak gini, Masya Allah. Saya bilang, Pak, alhamdulillah Pak, tetangga saya lebih parah lagi. Jadi dunia lihat ke bawah, akhirat lihat ke atas. Sebelum kena bantai, saya bilang kalau akhirat lihat ke atas itu gimana? Ada orang yang tahajudnya jam 1 malam, setengah 2. Kita jam 4 masih ngelap air liur.
Beliau udah selesai semuanya, udah makan, udah baca Quran, udah beres semua. Kalau akhirat lihat ke atas. Saya ketemu juga orang-orang yang sedekahnya itu Masya Allah 9 miliar minta disilentkan. Nggak usah bilang-bilang Ustaz ya, jangan kasih tahu. Bikin tanda terima, nggak usah, Allah udah tahu dah. Kok bisa dia sesantai itu gitu? Ada orang ngasih 2.000 instastory, mungkin imannya baru sampai di 2.000, tapi kita tidak boleh menilai kan abstrak. Maka fasiru fil ardi, jalan, buka, kenali, lihat, nanti kita ngerti apa ngakak, ngerti gitu. Oh begini Allah takdirkan Quran tuh begini. Maka saya pun sering semenjak dapat ini nih ya, jadi ngerenung gitu. Jangan-jangan aku belum kenal sama Islam ini, belum kenal sama Quran. 6.236 ayat, belum selesai apa ngakak. Ini ya bahas berulang-ulang katanya, tidak habis-habis dan tidak akan pernah habis memang. Satu ayat dibahas, terbuka lagi. Satu ayat dibahas, terbuka lagi. Lompat ke sini, lompat ke sini. Diam dulu kadang-kadang. Masya Allah, sesempurna ini Allah ciptakan Quran ini. Kemarin ketemu lagi ya, ada guru dari Lampung. Belum pakar Ijazul Quran. Jadi beliau bilang sempurna Quran itu memang mutlak buatan Allah, bukan buatan Muhammad, karena semua huruf-hurufnya, semua ayat-ayatnya, semua kata-katanya, semuanya tersusun dengan sangat rapi. Belum bikin buku berjilid-jilid itu tentang Ijazul Quran, pesona Al-Quran, cahaya Al-Quran. Insya Allah datang hari ini beliau. Saya akan gali lagi. Bertahun-tahun ngeriset, ya kan? Nggak tidur malam kata beliau, buka-buka Quran, nengok, menyesuaikan kata per kata ayat. Kenapa Allah pakai ini? Jadi sampai harfan biharfin. Yakti pakai ya dengan yakti pakai tidak pakai ya. Yakti pakai, kan tulisannya sama. Tapi kenapa ada yang yakti pakai ya? Nanti disusunkan berdasarkan huruf, berdasarkan kata-kata, berdasarkan lafaz, semua sinkron, dan itu buatan, tidak mungkin buatan manusia. Jadi afala yatadabbarun al-Quran, law kana min indillah lawajadu fihi min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kamu merenungkan Al-Quran itu, kata Allah, kalaulah itu dibuat oleh bukan manusia, maka kamu akan menemukan banyak sekali kontradiktif. Itu Quran kan enaknya tuh gini, buka dari mana aja, dari ayat berapa aja, pasti sinkron. Kenali, simpati, cinta, dan berkorban. Oke, ini yang saya tadi mau bahas. Abang kakak, kenapa banyak orang hari ini ngerasa capek, jenuh, bosan? Apa sih? Capek, jenuh, bosan, ya gini-gini lagi. Padahal orang nengok dia enak loh, party-party, main perempuan, mabuk, tapi dia sendiri pun ngerasa, kok gue gini-gini aja ya, stuck rasanya. Tuh sih, sebagai pemerhati masyarakat gitu kan. Itu kan jawaban majelis taklim. Jawaban yang lain. Gimana? Jangan tanya Bang Jer. Kenapa orang tuh sampai capek, jenuh, bosan? Kalau pakai jawaban yang mudah tuh gini, karena dia pakai pengecas KW, kepala chargernya KW, kabelnya KW, listriknya naik turun. Saya ulang ya, kepala pengecasnya apa? KW. Kan ada kan pengecas yang murah-murah tuh yang 15.000. Tapi pengecas yang sama itu harganya bisa sampai 1 juta. Ada yang fast charging itu harganya sampai 1 juta. Ini pengecas harga 15.000. Kabelnya juga kabel KW yang mungkin belinya tuh modalnya cuma 2.000 atau 3.000 ya. Dijual 15.000. Listrik yang dipakai up and down. Lengkap kan? Cemana mau ngecas jiwanya gitu. Pengecasnya salah semua. Maka takutlah dia, bingunglah dia, gelisahlah dia dalam jiwa. Capek, jenuh, bosan dalam aktivitas. Ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya? Kecewa dan menderita. Inilah yang katanya anxiety, mental health. Saya kan coba kejar ya, beberapa anak muda ya, yang katanya tuh kena mental health, datang ke psikolog berkali-kali. Ternyata enggak sholat subuh.
Gak pernah sholat, haid 1 bulan. Supaya jadi alasan gak sholat ya. Dibilang masih kotor kok, masih kotor, masih ngeflek. Gue masih halangan. Itu jadi pembenaran dia supaya gak pantas kesurupan. Pas dicek sama teman kita yang ngerukyah ya, memang kesetanan memang. Jaga darah haid, istiqomah haid di 1 bulan. Jadi si paling apa? Si paling menderita. Pas dicek apa kerja abang nih? Scrolling Instagram aja. Scroll TikTok, pindah-pindah 3 aplikasi ya, TikTok, Instagram, Facebook berputar ya. Kayaknya sibuk banget gitu. Kerjanya apa sih? Geser menu. Di handphone tuh, geser, buka, tutup lagi, buka itu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi abang kakak usikum wa nafsi bitaqullah fasiru fil ardi. Turun ke lapangan. Saya ceritakan kemarin saya ketemu sama tukang gali kubur mandi jenazah. Itu kalau dengar cerita katanya kayaknya tidak dapat abang kakak. Ketemu langsung. Yang saya pernah cerita dulu, cerita tentang ibu yang saya bilang tidak makan 3 hari itu ketemu langsung abang kakak. Saya bilang kok bisa ya ada orang di tengah-tengah kota tidak makan 3 hari karena lockdown ini. Saya bilang apalah gunanya kita rame-rame ini. Nah itu saya marah sama diri saya dulu. Apa kerja aku nih gitu loh. Kok kayak gini-gini tidak tahu. Mungkin kalau saya mau melemparkan tanggung jawab, itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab. Tapi saya sebagai orang beriman kan diancam sama Rasul. Tidak beriman kalian kata Rasul. Kalau bisa tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetanggamu kelaparan. Maka fasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin itu Allah lihatkan dan pertontonkan atau mungkin garis miring permalukan siapa saja yang melawan Allah. Namrud habis, Korun selesai, Firaun habis. Dulu abang kakak betapa jumawanya bangganya si Firaun Korun ini 2878. Waktu Korun ditanya, kok bisa ente sehebat ini gitu, sekaya ini? Jawaban Korun apa ya? Qala ya innama utituhu ala ilmin indi. Indi dalam ya di belakang itu menunjukkan kepemilikan. Qala innama utituhu, qala Korun berkata, aku dapat seperti ini nih karena ilmu yang diberikan kepadaku. Inilah yang kita plesetkan jadi ana ini masya Allah gitu. Nyambung dah? Ya kan? Oke ya. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. Kornun 1, kornani 2. Kurunun artinya kurun waktu yang amat sangat panjang, hanya Allah yang tahu spesifiknya berapa tahun, berapa detailnya. Man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Allah pengen kasih tahu ada satu manusia atau bahkan mungkin lebih, kata Allah lebih banyak mengumpulkan duit daripada Qarun. Untuk Qarun maksudnya. Daripada Qarun. Apa yang Allah bilang? Asyaddu minhu quwwatan, lebih kuat daripada Qarun. Abang kakak tahu kan Qarun tuh ngumpulkan duitnya kayak apa? Numpuk-numpuk hartanya seperti apa? Kuncinya jadi digendong sama berapa orang, diangkat sama berapa orang. Tapi Allah bilang ada yang lebih banyak mengumpulkan duit daripada kau, ada yang lebih banyak lebih kuat daripada kau. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka. Ahlaka itu mengangkat artinya dihancurkan tanpa sisa, dipermalukan, dihinakan. Jadi tanpa harus kita ngotori mulut kita doakan yang jelek-jelek untuk orang zalim, Allah pasti bekerja gitu. Maka saya bilang tadi, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga keluargamu yang terdekat tuh, kau jaga, save yourself. Kalau bahasa di pesawat tuh kan, selamatkan dulu diri Anda, baru Anda menyelamatkan yang
lain, baru boleh menyelamatkan penumpang yang lain. Dirimu sendiri ya belum tentu selamat. Selamatkan dulu abang kakak, jaga, kenal Allah, dekat-dekat sama Allah. Ini ngomel tiap subuh nih bahasanya. Ini dalam rangka jaga diri. Saya bisa pilih tidur, bisa pilih ngapa gitu. Tapi bagi saya yang perlu Allah. Allah kan tidak perlu saya. Bangun malam, ya kan sholat malam tuh dalam rangka ngasih tahu sama Allah, ya Allah aku masih perlu sama engkau. Ada yang masih perlu sama Allah nggak di sini? Banyak. Masih perlu? Ngapa sih bersih-bersih masjid? Ngapa kita ngurus masjid? Ngapa kita ngurus dakwah ini? Kita mau nunjukkan sama Allah, ya Allah, pakailah harta, tenaga, jiwaku nih untuk besarkan agamamu. Ridho saya, Allah seridho-ridhonya. Lagi belajar supaya engkau pun ridho sama hamba kan gitu. Pengorbanan kita tak ada apa-apanya, tak ada sama sekali kalau kata guru saya itu. Bukan tak ada apa-apanya, tak ada sama sekali. Oke, balik lagi ke Qur'annya, lihat fasiru fanzur kaifa kana akibatul mukadzimin dari Ali Imran tadi ke 137 ya. Kita lompat ke sini. Qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyadu minhu quwwatan wa aktsaru jaman wala yus'alu an dzunubihim al mujrimun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Jadi flexing itu sudah ada dari dulu. Jadi kalau ada orang flexing sekarang lambat, baru Lamborghini, baru Ferrari. Macet juga kan Lamborghini Ferrari. Ini Korun sekali pamer, lihat. Korun keluar dengan kegagahannya. Lalu nah, lihat. Netizen kalau bahasa sekarang. Qala alladzi yuridunal hayatad dunya. Orang-orang yang menginginkan dunia berkata apa? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Enak banget ya. Nah, kalau bahasa kita tuh. Ayo. Ustaz, antum sekarang sekeluarga. Punya anak satu kayak gitu kan? Apalah omongan sekarang? Ayo. Enak banget ya orang yang punya mobil. Anak tak kepanasan. Yang punya mobil bilang apa? Kok ada mobil keluaran terbaru sekarang? Yang pakai mobil keluaran terbaru, pajaknya mahal banget. Berputar aja gitu. Wang Sinawang apa? Wang Sinawang. Kukira sugih jebolane nelongso. Kukira nelongso jebolane tenan. Nggak paham ya? Nggak apa-apa. Kukira sukses ternyata susah. Kukira susah ternyata benar gitu. Oh, belajarlah bahasa Jawa, Sul. Yo, ya laitalana mislama utiya Qarun. Jadi abang kakak, ketika Qarun flexing, ini saya sederhanakan bahasanya ya, ketika Qarun pamer, pada saat itu orang-orang melihat, ih pengen banget kayak Qarun. Apa bilangnya? Apa bahasa Qur'annya? Ya laitalana mislama utiya. Mislama utia itu menunjukkan bahwasanya dia betul-betul pengen plek-plek kayak gitu. Aku pengen kayak kau gitu. Enak banget sih kamu gitu. Beruntung banget kamu. Aku nggak gitu, suami aku nggak sayang, nggak pernah ngasih ini. Aku pengen kayak kamu. Itulah bahasa netizen hari ini. Nyambung? Lock ya, rekam ya betul-betul ya. Apa kata orang yang pengen kehidupan dunia tadi? Pengen bilang apa dia? Ya laitalana mitlama utia. Nggak selesai kalimatnya. Innahu ladu hazin azim. Sungguh dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Sukses banget dia sekarang. Enak dia pakai mobil kemana-mana. Saya harus pesan dulu aplikasi, ganti-ganti supir tiap hari. Maksudnya? Ngecek online. Oke ya. Lanjut nih. Wa qala alladziina utul ilma, ini orang yang sudah kenal ilmu, orang yang kenal Allah, orang yang punya iman, yang imannya diproses, dia tidak mungkin kagum, apa bahasanya gumun. Do you understand what is mean gumun? Ojo gumun. Apa bro? Terkagum-kagum. Tapi offside gitu, terkagum-kagum. Apa bahasa ini ya? Bahasa lainnya tuh.
terpesona, la tu'jibka gitu. Jadi kalau nengok sesuatu tuh langsung wah, wah gitu. Pernah enggak? Kalau orang Pontianak nyebutnya sepo. Apa bahasa Nora? Nora ya hampir mirip. Apa lagi yang lain? Pergi ke hotel, terus mana 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 gayungnya, mana gayung? Nyari gayung di hotel. Terus teriak-teriak, hotel apaan udah bayar mahal-mahal kok airnya panas semua kata dia. Enggak tahu dia bedakan mana yang dingin sama yang panas. Marah deh ya. Panas semua kata dia, air hotel nih kata dia. Udah bayar mahal-mahal ya panas semua kata. Enggak bisa mandi saya nih kata dia. Nah, betua raya. Enggak, saya lanjutkan lah. Soalnya ada satu lagi, ini kejadian nyata. Dia buang air besar, ya rahmukallah. Dia buang air besar, terus disiram sama dia pakai flash ya. Srek gitu. Kan betaboran kue itu kan. Lalu dia teriak-teriak, "Woi, tolong aku, woi," kata dia. "Cemana nih?" kata dia. "Nggak bisa disiram, udah bagus-bagus toilet," kata dia. Masya Allah, kok ngapa betua? Dia siram ya pakai, itu kan harusnya mohon maaf untuk nyiram bakso cebok, dia pakai untuk nyebok itu, seret gitu. Kok enggak apa? Enggak masuk-masuk. Kau ngapa dari tadi berjam-jam? Kita nunggu tuh enggak selesai. Ya kata dia, tak bisa disiram kata dia. Ini ya tombolnya pintar, tombol flash yang yang itu ya, yang di atas tuh, enggak dipencetnya. Ini dipencet, begitu dipencet, sem masuk ke dalam. Oh alah baru tahu aku. Ya Allah betul. Mau bilang kampung, memang dia dari kampung, tidak ngerti kan. Nah, oke. Qala ladina utul ilma, orang yang beragama, orang yang ngerti, orang yang beriman, yang berproses, yang memproses Islamnya jadi iman, dia praktek, ngerti dia ilmu agama ini, tahu dia Allah itu seperti apa dan bagaimana sunnatullah berjalan, dia bilang, wailakum, thawabullahi khairun liman amana wa amila solihan. Celaka kau. Jangan cepat-cepat kagum. Ketahuilah bahwasanya apa yang di sisi Allah lebih baik daripada yang kau tengok itu. Yang bisa ngomong adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kalau bahasa sederhana diproses keimanannya. Ada kan saya pernah sebut istilah anak bayi yang berkumis. Apa? Bayi berkumis. Jadi kata orang yang beriman, celakalah kamu. Jangan kagum kayak korun. Tapi kalau yang nggak ngerti, netizen orang kebanyakan bilang apa? Wow, amazing. Kata anak-anak hijrah, Ustadz itu nggak sholat loh Ustadz, main perempuan tiap hari kok masih makin sukses aja. Katanya kalau hijrah dibukakan pintu rezeki. Saya udah hijrah nih, alhamdulillah Ustadz, babak belur. Teman-teman ninggalin, follower ninggalin, kontrak sponsor ninggalin, semua pada hilang Ustadz. Jadi saya bilang memang beda server. Saya dikasih tahu sama ayah, ingat betul kalimatnya. Kalau maksiat tuh pasti banyak sponsornya. Iya ya. Kalau maksiat pasti banyak sponsornya. Dah kata dia, kau bawa badan ya, kita pergi happy party. Nanti perempuan, hotel, tiket pesawat, judi, modal kau berjudi, aku bayarkan semuanya. Botol kau minum apa aja buka ya, sebut ya nama aku. Jadi kalau judi maksiat itu banyak sponsornya. Karena memang duit itu dialokasikan untuk begitu. Saya tuh waktu ayah ngomong itu tuh, oh iya betul. Terbuka itu pintu-pintu maksiat. Sponsor, tiket pesawat, hotel, perempuan, pelacur, paket semua dah. Jadi jangan heran sih. Kalau di zona-zona itu kan ente kan orang soleh kan, lahir kan udah langsung sholawat gitu misalnya. Nanti saudara kita nih lahirnya langsung udah Masya Allah gitu loh. Langsung tolak al-badru dia. Kenapa ya katanya? Kawan-kawannya kan nanya gitu sama saya. Kenapa pasca taubat ini kok kayaknya seret? Kok kayaknya enggak kayak dulu? Ya memang duitnya beda. Pokoknya rumusnya gitu. Kalau judulnya maksiat, pasti banyak sponsor. Percaya enggak? Percaya enggak? Kok percaya? Emang pernah ngerasain? Oh pernah. Muka-muka kakak kok kayaknya polos orangnya.
Jadi orang yang beriman bilang apa? Jangan terpengaruh, jangan kaget. Nah itu yang menurut saya tuh hari ini harus kita miliki iman itu, supaya kita tidak terpengaruh dan tidak apa ya bahasanya, apa gumun tadi itu gini, cepat reaksioner, ngelihat sesuatu langsung terpengaruh, langsung ini, tidak punya pendirian, kayak ilalang gitu. Tapi kalau orang beriman tuh kan dia tenang aja, tenang, ini masih skor sementara, jangan dulu langsung kagum, jangan dulu langsung ketipu. Masuk gorong-gorong percaya kena prank 10 tahun. Yang masuk gorong-gorong tuh tikus. Ngomong apa sih? Kita kena prank percaya. Dah lanjut ya. Fakhosafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin. Kami benamkan dia Korun ke dalam rumahnya, ke dalam bumi. Tak ada satupun golongan yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak masuk ke dalam orang yang bisa membela diri. Nah, ini ayat 82-nya. Ini jadi ayat pamungkas kita pagi hari ini. Karena saya habis ini mau belajar lagi gitu ya. Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil amsi. Coba lihat, indah betul kalimat Quran ini. Ayo baca. Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil amsi. Ayo ulang. Ma makna wa asbaha alladzina tamannau makanahu bil amsi? Ma makna asbaha? Apa artinya? Dan orang-orang yang kemarin-kemarin, netizen yang terhormat itu, yang kemarin mengangan-angankan, tamannau, sudah berangan-angan, bercita-cita, lalu mengatakan, enak banget ya kayak Korun. Yang kemarin ngomong, apa kalimat? Ya laitalana mithlama utia Korun. Mithlama utia, aku pengen dapat rezeki, dapat duit, dapat mobil, dapat motor, dapat rumah. Di sini apa? Komplek yang elit apa namanya? Itulah kira-kira. Ya kan? Pengen plak-plak kayak gitu. Lalu kata Allah, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Ayo coba bilang. Yakuluna waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Apa dia bilang? Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari para hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkan rezeki bagi mereka. Kemarin pengen, sekarang enggak mau. Itu namanya dinamis. Apa? Bahasa lain dari dinamis, mencela-menceli. Enggak punya prinsip, enggak beriman, enggak ngerti dia, mana dia ngerti. KTP-nya insya Allah Islam. Apa? KTP-nya insya Allah Islam. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Lau ammannallahu alaina la khasafa bina. Masih sempat dia bela-bela dirinya lalu mengatakan, seandainya Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu dia telah membenamkan kita juga. Artinya kalau bahasa sekarangnya apa? Untung kita tidak kayak Korun. Gimana Bu ya? Bisa dipahami nggak kira-kira ayat ini? Kemarin dia bilang apa? Pengen kayak, begitu udah dapat, nengok depan mata Korun dibenamkan Allah. Ayo, masih mau bilang enak ya kayak dia? Ada yang mau ngomong gitu? Tidak ada Bang Aka. Mana ada manusia tidak ada ujian? Kita cuma salah pandang dia selama ini.
Orang yang kita pandang kayaknya enak, terus stabil, terus bisa jadi sedang punya ujian besar, tapi dia tidak mau menunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Karena dia udah selesai urusannya di atas sejadah. Dia udah punya Allah, dia udah nangis di sejadah, dia udah selesai di sholat malam. Udah tidak ada lagi ngeluh di sosmed, ngeluh di mana? Di Instagram, di Telegram, kilogram, begitu. Wesel, udah bukan lagi waktunya dia ngeluh. Kemarin bayangkan tuh kalimatnya, pengen kayak koron, pengen kayak koron. Lau ammannallahu alaina la khosafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafiru. Ini satu dari sekian banyak ayat-ayat Quran yang ngasih tahu betapa sering dan mudahnya manusia itu berpindah statement. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang musafir, abang kakak, dia berjalan. Ini cerita tentang manusia yang imannya tidak diproses. Ya, KTP-nya insya Allah Islam. Itu apa? KTP-nya insya Allah Islam. Jadi dia jalan di sebuah tempat, lalu duduk di bawah pohon. Betapa cepatnya manusia itu berubah ya. Ini pelajarannya gitu. Begitu dia masuk ke sebuah tempat, dia nengok ada pohon besar. Pohon itu besar sekali, Bang. Lalu dia duduk di bawah pohon itu. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita ini kan. Begitu dia nyandar, dia lihat ke atas. Apa dia bilang? Apa Tuhan gitu. Pohon sebesar ini kok buahnya kecil. Ndak apa bahasanya? Ndak sesuai. Harusnya kalau pohonnya besar, buahnya juga besar, kata dia. Masa pohon sebesar ini buahnya kecil? Selesai dia ngomong, jatuh buah tuh pas di hidung dia. Pluk gitu. Langsung dia bilang apa? Untung kecil, kata dia. Ayo jawab jujur apa kakak. Usikum wa nafsi. Ini kan kamera 4 ngadap saya semua. Nasihatin diri saya juga. Berapa sering kita sok tahu terhadap sesuatu yang benar-benar kita tak tahu. Saya ulang. Berapa sering kita sok tahu terhadap sesuatu yang kita sebenarnya benar-benar tidak tahu. Ini saya diingatkan lagi sama ayah kemarin ayat ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak kejadian dalam kehidupan ini yang kita tak suka, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sering dah? Banyak dah? Banyak. Saya tidak bilang ada. Kalau saya ngelihat diri saya sering nebak-nebak, tanda kutip, sok tahu terhadap sesuatu yang benar-benar saya tidak tahu sama sekali. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Yang kau benci itu baik untukmu, kata Allah. Banyak dak kejadian hari ini yang bikin kita tidak suka, bikin kita marah, bikin kita muak, buka Instagram sakit hati, buka TikTok sakit jiwa, ya kan? Buka rekening sakit gigi, sakit semua isinya. Jadi saya bilang sama budak-budak kemarin ya, teman-teman di internal, tarik nafas tak bisa, tarik tunai tak ada. Sakit sekali dah. Saldo semuanya minta maaf. Gimana saldonya bilangnya? Maaf. Saldo Anda tidak mencukupi. Itu saya bilang anak-anak muda kita, jangan jadi pemalas. Dagang, jualan, bisnis, usaha. Jangan duduk temeno habis waktu scrolling Instagram mantan resepsi kita bunuh diri. Capek lah. Oke ya. Yuk, Al-Baqarah 216, sorry. Al-Baqarah 216. Ini ayat yang juga kayaknya tidak pernah habis-habis dibahas. Ini saya pas ayah ingatkan kemarin tuh jadi sadar lagi, oh iya betul, banyak sekali fase-fase kehidupan yang saya sok tahu, padahal itu benar-benar saya tidak tahu. Betul enggak? Oke ya.
Yo, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lihat, ayat ini tidak sebanding. Dia kayak pakai pola bertolak belakang. Yang kau suka, yang kau benci justru baik, yang kau suka justru buruk. Harusnya ayat ini gini, yang kau suka itu baik untukmu, yang kau tak suka itu buruk untukmu. Harusnya. Tapi ayat ini nih menurut saya ini antik betul ayat ini. Ayah waktu ingatkan tuh ya, langsung konslet otak mau. Iya saya bilang ayat ini nih terbalik. Tapi kalau pakai iman jadi paham. Paham nggak kira-kira kalau pakai iman? Kalau pakai logika aja terus pakai otak terus pasti protes otak kita. Dan ternyata Bang Aka jawab ya. Banyak enggak dalam perjalanan hidup kita? Dalam perjalanan hidup kita baru paham setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun kemudian baru paham. Oh, ini maksud Allah. Ada enggak ya kayak gitu? Pernah ngalami kan? Saya juga ngalamin, ngerenung saya. Oh, jadi enggak ada Allah jahat tuh enggak ada. Allah menzolimi hamba itu enggak ada. Masih ingat cerita yang anak kecil yang saya bilang jatuh kena pojok tangga? Ingat enggak? Anaknya jatuh di pojok tangga ya, orang Pontianak ya. Anaknya umur 5 tahun, main di tangga, jatuh. Pas jatuh tuh qadarullah ujung sininya, kepala sininya tuh kena ujung tangga ya, porselin. Itu nancap dan pecah. Otak belakang loh Bang Akang. Itu biasanya tuh kecil kemungkinan masih. Dan itu berdarah berhari-hari. Ternyata setelah berapa hari kemudian anak ini siuman ya sadar lalu bilang papa, mama. Itu orang tuanya nangis sejadi-jadinya karena anak ini tidak bisa ngomong ya tadi. Bisu. Bisu benar. Tidak bisa ngomong. Jadi jatuh dari tangga, cara Allah untuk ngasih tahu ke orang tua, gini kalau aku mau mengoperasi. Tapi bukan berarti anak kita itu jatuhkan dulu ke tangga gitu. Tidak gitu cara memahami. Takutnya ada yang salah paham ya lalu ditangkap anaknya dijatuhkan itu. Enggak gitu konsepnya ya. Enggak gitu konsepnya. Gitu Bang Jer ya. Enggak gitu konsepnya Bang Jer. Jadi abang kakak usikum wa nafsi bitaqwallah, mumpung hari Jumat, hari penuh berkah, doa gitu sama Allah. Semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Yang sudah istiqomah semoga semakin istiqomah ya. Abang kakak jangan putus asa, jangan kehilangan Allah dalam hati. Jangan kehilangan juga sangka baik kepada Allah. Allah tuh maha baik, sesuai prasangka hambanya. Kita yang harus berproses, minta ampun, minta maaf, minta doa. Itu rumus paling mudah dah tuh, minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia ya kan, minta doa sama siapapun. Semoga Allah bukakan pintu-pintu rezeki, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, Allah hadirkan orang-orang yang bisa membela kebenaran, orang yang berpihak kepada kebenaran semakin banyak, orang yang tidak berkompromistis terhadap kebatilan. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, Allah hadirkan orang-orang baik. Prosesnya panjang banget. Sampai mati pun mungkin belum selesai PR umat ini. Tapi kita diwajibkan berusaha, berproses, bertakwa, melakukan yang terbaik, perbaiki diri kita, nanti Allah akan perbaiki sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua Bang Kakak. Saya pamit ya, mohon maaf. Jazakumullahu khairan, tak terasa ngomong pelan-pelan 1 jam juga ternyata. Semoga Allah berkahi, ya kan? Allah ridhoi, Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Abang Kakak, saya udah bilang berkali-kali SMK ini jangan pernah meletakkan harapan kepada manusia. Siapapun dia, kau pasti kecewa. Jangankan pemerintah, jangankan pejabat, istrimu dan keluargamu, suamimu itu juga manusia. Letakkanlah harapanmu kepada makhluk, kau pasti kecewa. Betul tak? Letakkanlah harapanmu sama suamimu tuh. Gila kau. Benar. Letakkan harapan kepada istrimu, gila. Jangan pernah, emang udah sering ngomong berulang-ulang.
meletakkan harapan kepada manusia itulah kecewa yang disengaja. Jadi kecewa by design. Lepaskan harapanmu, itulah iya karena abudu wa iya karena. Ini yang bisa Yaman sampaikan. Jazakumullah khair. Kita Ayaman minta doa ya untuk Bunda untuk anak-anak 4F, Vira, Farah, Fayat, Fatih. Tolong doakan juga Mama Wawa ya, kemudian ibu di Lampung, ayah di Jakarta, dan semua orang baik yang ada di sekeliling kita di Masjid Kapal Munzalan selalu dalam lindungan kasih sayang Allah dari Aceh sampai Papua. Begitu juga doa yang untuk abang kakak ayah bunda semuanya, tetap semangat, tetap husnuzon ya, jangan putus asa dari rahmat Allah, tetap yakin percaya Allah masih ada, Allah masih hidup, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah tinggal diam terhadap kezaliman. Pasti Allah tunjukkan kemahakuasaan kepada hamba-hambanya yang percaya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Semoga Allah jaga, dan kita doakan ya saudara kita yang meninggal dunia kemarin, sahabat ojol Mas Afan namanya. Semoga Allah lapangkan kuburannya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah jadikan kuburannya sebagai alam barzah yang indah, Allah wafatkan husnul khotimah, dan kita semua termasuk keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, ketabahan, dan insya Allah kita ketemu lagi nanti di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk maka jazakumullah hasanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.